Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 4840 10 123 0017. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi farmasi, yaitu mempresentasikan tentang definisi komunikasi farmasi, aspek-aspek komunikasi farmasi, jenis-jenis komunikasi farmasi, dan betapa pentingnya komunikasi farmasi. Slide pertama yaitu definisi komunikasi farmasi. Komunikasi farmasi adalah proses interaksi antar tenaga kefarmasian seperti apoteker dengan pasien atau pihak yang terkait, misalnya dokter, perawat, keluarga pasien, yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling terkait penggunaan obat layanan kefarmasian. Komunikasi ini penting untuk memastikan pasien memahami dengan cara penggunaan obat, efek samping yang mungkin terjadi, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan terapi pengobatan. Berikutnya, aspek-aspek komunikasi farmasi. Ada 4, yaitu ada pemberian informasi obat, edukasi kesehatan, konseling pasien, komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Berikutnya, jenis-jenis komunikasi farmasi, yaitu ada komunikasi secara lisan, komunikasi tatap muka antara apoteker dan pasien atau melalui telepon, komunikasi tertulis, pemberian informasi melalui brosur, leaflet, etiket obat atau media cetak lainnya. Komunikasi nonverbal bisa jadi bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan ke pasien. Berikutnya, tujuan komunikasi farmasi yaitu meyakinkan pemahaman pasien tentang obat dan terapi yang dijalani, meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat, mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat, meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi obat, meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian. Pentingnya komunikasinya Pentingnya komunikasi farmasi. Komunikasi yang efektif dalam pelayanan kefarmasian sangat penting karena dapat berdampak langsung kepada keberhasilan terapi pengobatan. Dengan komunikasi yang baik, pasien akan lebih memahami tentang obat yang mereka konsumsi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko yang terjadinya efek samping atau interaksi obat yang tidak diinginkan. Berikutnya ada contoh komunikasi farmasi antara apoteker dan pelanggan yang ingin membeli obat darah tinggi. Pertama-tama apoteker akan menyapa pelanggan, "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Pelanggan, "Selamat siang, saya ingin membeli obat darah tinggi dan saya sudah diperiksa ke dokter dan mendapatkan resep." Apoteker, "Baik, boleh saya lihat resepnya?" Apoteker akan melihat resepnya. Apoteker, "Jadi Bapak atau Ibu diresepkan obat Afrovil. Obat ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Apakah Bapak atau Ibu sudah mengonsumsinya obat ini sebelumnya?" Pelanggan, "Belum, ini pertama kalinya." Apoteker, "Baik, saya akan menjelaskan penggunaan obat ini. Biasanya Afrovil diminum misalnya 1 kali sehari setelah makan. Penting untuk diminum secara teratur sesuai anjuran dokter. Dan jangan sampai lupa." Pelanggan, "Berapa lama saya harus minum obat ini?" Apoteker, Lama penggunaan obat tergantung pada kondisi Bapak atau Ibu dan anjuran dokter. Biasanya obat darah tinggi diminum dalam jangka panjang. Selama mengkonsumsi obat ini, sebaiknya Bapak atau Ibu melakukan pola hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. Pelanggan, "Apakah ada efek samping yang perlu diwaspadai?" Apoteker, "Setiap obat pasti memiliki efek samping. Efek samping yang umumnya dari Afrovil adalah diare,
pusing, mual, dan muntah. Jika Anda mengalami efek samping yang mengganggu, segera hentikan penggunaan obat dan konsultasi kembali dengan dokter. Pelanggan, baik, terima kasih informasinya. Oh, apakah obat ini bisa diminum bersamaan dengan obat yang obat lain yang saya sedang konsumsi? Apoteker, sebaiknya ibu atau bapak memberitahu atau apoteker tentang semua obat yang dikonsumsi, termasuk obat bebas dan suplemen. Hal ini menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Apoteker akan menyerahkan obat dan memberikan informasi tambahan seperti cara penyimpanan obat. Apoteker, obat ini sebaiknya disimpan di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, jangan ragu bertanya. Pelanggan, terima kasih banyak. Nah, itu tadi presentasi dari saya mengenai komunikasi farmasi. Sekian, terima kasih.